You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Let us pray. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan kita sama-sama boleh merayakan Natal sekali lagi. Setiap kali bicara perayaan Natal, memasuki bulan Desember seperti ini, nah, ini kesempatan yang kita sama-sama nikmati. Tapi ada pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada kita. Apa sih yang saudara paling ingat pada waktu merayakan Natal? Jangan-jangan cuma hal-hal seperti ini yang kita ingat. Apakah Natal hanya bicara soal Santa Claus, soal kue Natal? Ataukah kita bisa pahami what is Christmas? Apa itu Natal? Natal artinya lahir. Nah, siapa yang lahir pada waktu Natal? Ya, it's not Frosty the Snowman, Santa Claus, it's not even Olaf, ya. But Christmas is Jesus' birthday. So what is the most important thing about Christmas? Please keep in your mind. The most important thing about Christmas is the first 6 letters. CHRIST. So can you imagine? Christmas without Christ tinggal Mas. This is not perayaan of mas-mas. Okay? So Christmas is empty without Jesus. Kak Alex suka kumpulin gambar ya. Karena picture speaks 1,000 words. Christmas is empty without Jesus, and Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Tadinya saya minta kita mau baca Lukas pasal 2, tapi semua tadi sudah kalian lihat di dalam drama. It's a beautiful drama presentation tadi ya. Jadi nanti kalau kalian punya waktu, coba baca. Ada ayatnya ada. Dalam Lukas 2, mulai ayat 8, terus sampai nanti ayatnya yang ke-14. Siapa gembala? Kita udah lihat tadi ya. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan pada waktu itu. Tetapi yang menarik, berita Natal pertama datang kepada mereka. God so loved the world. Then this is our theme for today. Light of hope. Oh, of love. Oke ya. Yuk kita baca sama-sama ayat yang Alex saja kita baca, Yohanes 3 ayat 16 ya. Kalau kalian hafal ayat ini, maybe in English or in Indonesia, in bahasa, please kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whomever believe in Him shall not perish but have eternal life.
Jadi pagi hari ini Kak Alex ingin kita belajar 5 hal. Kalau mau bicara what is the greatest thing in this world, ayat ini menolong kita memahami. I will share with you 5 things tentang the greatest loss, the greatest love, the greatest gift, the greatest salvation, and the greatest privilege. Jadi kita lihat sama-sama ya. We start dengan yang pertama, the greatest loss. Perhatikan kata yang Kak Alex garis bawahi ini, kata binasa. Apa itu binasa? Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia begitu indah, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. What is sin? Dosa itu seperti orang memanah. Harusnya kalau memanah itu kena yang paling tengah. But when miss the mark, tidak kena. Jadi itulah dosa. Tidak sesuai apa yang seharusnya. Oke, saya pegang apa nih? What is this? Microphone. Apa fungsinya? Mengeraskan suara. Coba kalau kamu mungkin orang yang tidak pernah lihat mic seumur hidup. Coba ke Alex tanya. Kalau misalnya apa itu? Oh, ini buat apa ya? Oh, untuk gatel. Kalau gatel, oh apa? Nah, let me ask you. Apakah mic ini mencapai tujuannya dicipta? Kalau dipakai buat gatel? Tidak. That is like sin. Apa tujuannya Allah ciptakan manusia? Untuk menyembah Dia. Tapi manusia berontak kepada Allah. Allah ciptakan manusia untuk kita mengasihi sesama. Tapi manusia tidak mengasihi sesama. That is missing the mark. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, what is sin? Di dalam dosa yang paling penting adalah aku. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Yang paling penting aku puas, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama. Sehingga tidak heran, dosa itu digambarkan membelenggu. Di dalam Alkitab, dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Penulis kitab Rasul Paulus misalnya berusaha menggambarkan dosa seperti tuan yang membelenggu. Itulah gambaran yang diberikan tentang dosa. Dan realitanya sampai hari ini banyak orang yang terbelenggu. Oke, mungkin ada hal-hal yang buruk memang sudah membelenggu. Tapi belakangan ini banyak hal baik juga bisa membelenggu. Contohnya apa? Jangan-jangan ini yang membelenggu kamu. Nah, ya. Apa yang terjadi? Di dalam dosa manusia punya smartphone, have smartphone but not smart. Ya, they call it smartphone. Tapi mungkin yang pakai itu jadi bodoh phone. Apa yang terjadi? Manusia zaman now sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. iPhone terbaru 15 itu keinginan atau kebutuhan? Nah. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Tidak heran banyak orang gila belanja, diikat oleh konsumerisme. Rasanya harus punya barang-barang. Apalagi ada yang diikat oleh apa? Drakor. Boleh nggak sih nonton? Boleh. Apa artinya diikat? Perhatikan. Kalau kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamamu, kamu sudah terikat. Siswa, student, your main duty is to study. Sambilannya nonton drakor. Gitu dong. Jangan dibalik. Nonton drakor utama, belajarnya sambilan. Nah, terikat.
Ada lagi yang terikat dengan apa nih ya? Banyak nih ya, K-pop ya. Semua kamu cari ya. Entah siapalah mereka. Ada yang bilang, aduh kak, saya nggak itu sih. Jangan-jangan ini yang mengikat kamu. Ini. Lebih parah lagi apa? Ini. Oke. Hati-hati yang terikat. Ketika kamu di dalam keterikatan, maka lihat, Alkitab mengatakan satu fakta. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. This is the greatest loss. Manusia harusnya punya relasi dengan Allah. Tapi sama seperti Mike tadi, dipakainya garuk-garuk. Maka manusia terpisah dengan Allah. That is the greatest loss. Tapi yang kedua, from this verse we also notice the greatest love. Karena begitu besar kasih Allah. Allah yang setia mengasihi kita. Kak Alex tulis begini ya. Allah yang tetap setia mengasihi kita yang tidak layak. Kita yang berdosa. Kita yang masih suka nyontek, sering berbicara tidak sopan, suka melawan orang tua, melawan guru, yang menganggap orang lain lebih rendah, suka membuli teman. But now listen, God still loves you. And He wants you to change. Dia mau saudara dan saya hidup memuliakannya. Stop hidup dalam dosa. Ada yang bilang, kenapa Natal bicara dosa? Justru kalau Natal nggak bicara dosa, that is a big question. Ngapain Yesus datang dari surga ke bumi? Studi tour. Live in. Jalan-jalan. No. He come. So you and I stop sinning and live for Him. Inilah kasih yang terbesar. Dan kasih yang terbesar diikuti juga dengan the greatest gift. Apa kado yang kamu pengen waktu Natal? Wah, what is the greatest gift? Teman-teman tahu? Natal pertama, perhatikan kalimat kalian. Natal pertama bukan kita yang kasih kado kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang kasih kado kepada kita. Natal pertama, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa itu yang Dia kasih? Anaknya. Inilah bukti kasih Allah. Dia memberikan anaknya to solve our deepest problem, our greatest loss. Teman-teman, sin is our problem, but the solution is from God. Jesus Christ, God's solution for your sin. Searching for the answer to life? Only in Jesus you have found Him. Ya, cari di mana ini keyboard S-nya 2 begini ya. That is for illustration. So, brothers and sisters, inilah yang dikatakan malaikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria, malaikat bilang begini, Yusuf jangan ceraikan Maria. Iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamai dia Yesus. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Praise the Lord. The greatest gift to solve our problem. Kadang-kadang kalau lagi Natal tuh paling kesel tuker kado ya. Kesel nggak tuh? Begitu tuker kado kita dapat yang kita nggak butuh-butuh banget. Tumbler lagi. Gitu ya.
Beberapa kali Kak Alex kesel itu ya, dapat hadiah yang gak butuh-butuh banget. Tetapi Natal pertama, hadiah yang Allah berikan, semua kita butuh. Karena kita semua ada di dalam dosa. But God, He gave His only Son for us. Puji Tuhan. Pernah lihat gambar ini? Ini siluetnya hidup Yesus. Waktu kalian gambar pertama kali menarik ya. Mulai dari palungan, terus sampai dia bangkit. Numpang tanya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Where? He said it's finished. Di mana? Di kayu salib. Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan. Bayangkan kalau tiba-tiba dia di palungan, anak kecil ngomong udah selesai. Lari gembala-gembala ya. Ada bayi ajaib bisa ngomong. Yesus tidak bilang sudah selesai. Habis dia memberi makan 5.000 orang, dia bilang sudah selesai. No. Dia tidak datang hanya supaya kita kenyang. Dia tidak bilang sudah selesai. Habis dia berjalan di atas air, dia bilang sudah selesai. No. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Once again, dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepada saudara dan saya, I love you. Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham. Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mengasihimu. When you look at the cross, then you will realize God so loved the world that He gave His one and only Son. That is our greatest gift. Kalau dikasih kado harusnya kita ngapain? Ayo, kalau dikasih kado, nolak, kan nggak butuh gitu. You will need Jesus in your life. Teman-teman, ada kalimat yang menarik dari pendeta John Stott about love. Ini kalimatnya. Susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena ada rhyme yang indah di dalamnya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. You want to know what love is? Look at Calvary. Not just open dictionary. Dictionary will give you definition, but not the true love. Kalau kita sekarang, gimana kalau foto ya, gimana love langsung tangannya otomatis begini semua gitu ya. Is this love? Sarange, sarang tawon, sarang semut. Is this love? In the Bible, this is not love. This is love. Tapi susah ya masa kalau foto. This is love. So, we have come across greatest loss, greatest love, greatest gift to give us greatest salvation. Kalau greatest loss-nya binasa, what is the greatest salvation? Hidup yang kekal. Dosa membelenggu, but in Jesus we are free indeed. This is the greatest salvation for us. Dan terakhir, what is our greatest privilege? Let's read together. Greatest privilege. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kamu buka hatimu terima Yesus, hadiah terindah terbesar yang paling kamu butuhkan, yang Allah kasih waktu Natal. It's not you who gave him the present. Allah yang kasih kado. Dan waktu kita buka hati terima dia, dikatakan kita jadi anak-anak Allah. I am a child
of God. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia Bapa kita. Ia dengar pergumulan kita. Kalau tadi gembala bilang, who care with us? Siapa yang peduli sama kami? Allah peduli. Dia dengar, dia mengerti, dia paham pergumulan kita. Dan tadi menarik ya, Immanuel, God is with us. Tuhan tidak janji selesaikan semua persoalan, tapi dia berjanji dia mendampingimu bersama dengan kamu to face all your life struggles. Indah ya, kita tuh anaknya Allah. Ada kutipan dari pendeta Timothy Keller ya, if you know what the Son is, then you will understand. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. And we have that kind of access. Siapa yang berani bangunin raja jam 3 pagi? Ya anaknya, papa aus. Karena buat dia, the king is his father. So brothers and sisters, kalau kita anak Allah, hidupnya harus seperti siapa? Seperti Allah, ya. Coba, ada nggak sih orang tua yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Papamu gitu di rumah, papa bangga sekali. Nah, lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan, gitu. No way. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. So if you're, ya, ada nggak yang sudah bilang, waktu lihat hidupmu, ih, kamu Yesus banget gitu. Kamu Allah banget gitu ya. Coba, teman-teman, living as a children of God. Pertama, ini generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Maka pastikan sekarang kalau kamu anak Tuhan, di mana posisimu? Di dalam dosa atau di dalam Kristus? Yesus datang supaya engkau dan saya punya hidup yang baru. Caramu belajar berubah. Kamu bergaulnya juga berubah. Kalau dulu senang bully teman, harusnya waktu kenal Tuhan, no, stop bullying. God so loved the world, He loves me, I want to live for Him. Buat Bapak Ibu guru juga, tentunya di dalam pekerjaan berubah pola kerja kita. Always giving the best for the Lord. And even in our home, di rumah tangga ya. Kalau the light of love kita alami, maka ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi ada satu lagi mengenai kasih yang Kak Alex mau tambahkan di akhir renungan ini. Teman-teman pernah naik pesawat dong ya? Biasanya saya paling senang pas penjelasan tentang hal ini. Nanti biasanya pramugaranya atau pramugarinya ngomong begini. Jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Saya sampai hafal ya, dulu mau jadi pramugara soalnya. Gak kesampean. Lalu, the next is important for me. Ada kalimat begini. Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong yang lain. Jadi akhirnya saya menyadari why this person have to use the mask. It's not only for his sake, but to help others. Menarik ya? Jadi jangan kalau dia udah pakai masker lalu kemudian dia lemes ya, dadah. No, he used the mask to help others. Yeah. This is also the same as if you already receive God's love, then you have to love one another. Ya, kita baca ayatnya ya. Ada ayatnya loh. 1, 2 ya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, coba ini ayat yang kita jadikan tema juga. Yesus berkata kalimat ini. Mari baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bahasa Indonesia gampang sekali mengingatkan kita akan hal ini. Allah mengasihi kita, berarti kita terima lalu kasih. Ulang ya. Allah mengasihi kita. Kalau Allah kasih kita kado, kita terima, kita kasih. Ayo apa? Terima, kasih. Maka sekarang belajarlah untuk mengasihi sesama. Kalau kamu alami Natal, terima, kasih, maka kamu juga akan mengalami hidup yang mengasihi sesama, hidup yang peduli dengan sesama. Banyak orang merayakan Natal, tapi cuma Natal yang egois. It's all about me, what I have, what I have, what I have. This Christmas, miliki a new POV, point of view. It's not what I get. Natal kali ini, what can I give to others? Bukan cuma saya dapat kado apa. Di rumah kita gitu ya, makan kue yang mana dulu? Nastar dulu, putri salju dulu. Too many options. But keep in your mind, so many people may be starving during this Christmas season. That is our part. Not only to think, what will I have for this Christmas, but what will I give for others this Christmas. Tuhan gak selamanya minta uang ya. Emangnya Tuhan butuh uang kita, tapi Dia memberikan kepadamu semua yang kamu butuhkan untuk bisa mengasihi. Kalex rindu Natal tahun ini menjadi Natal yang berkesan karena kita sudah terima kasih-Nya Allah, kita kasih kepada sesama. Saya akan tutup dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. This is a question up to Saint Augustine. He's the church father from about 580 ya, sekitar tahun 5 Masehi. Dia ditanyakan kalimat ini. Bagaimana bentuk dan rupa kasih? Lalu Santo Agustinus, Saint Augustine answered, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Love is a verb. Kasih itu tindakan. So if you already experience God's love, then let us love one another. That is our theme for today. The life of love. So you experience the love from God and you share to others. Saya tutup dengan slide ini. Natal bukan sekadar perayaan, tetapi perubahan. Not just celebrate Christmas, but be transformed by God this Christmas. Selamat Natal tahun 2023. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Terima kasih. Let us pray.
Dear Father God, we thank you for this wonderful opportunity for us to listen to your word. And we pray that as we celebrate this Christmas season, it's not only what we have, what we want to have, but what we will give for others. We care for one another during this Christmas season. We don't want to be a greedy person, but we want to be a person transformed by Christ's love, so we can be also a blessing to others. We thank you again for this wonderful opportunity to listen to your word, and we pray we are not only just be the listeners of your words. Help us also to be the doers of your word. In Jesus' most precious name we pray. Amen.